Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala isi dengan santai dan asik. Apa kabar pemirsa Siroh, pencinta Siroh Indonesia? Berjumpa kembali ya pada hari ini, alhamdulillah. Kita akan meneruskan obrolan-obrolan kita tentang tema-tema yang sudah kita baca bersama pada bacaan kita di Ibroh pekan lalu ya. Jadi kan kita ini akan terus membahas seluruh rangkaian tema-tema kehidupan Rasulullah SAW yang ada di buku Ar-Rafiqul Maktum ya, yang kita baca setiap hari Rabu juga 2 pekan sekali dalam program yang bernama Ibroh. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut tentang tema yang kita baca bersama-sama pekan lalu ya, yaitu tentang tahun-tahun kesedihan. Tamu saya kali ini adalah teman-teman saya juga di Indonesia Syriah Institute, Kak Noi, Mbak Noi aja ya, Mbak Noi dan Mbak Vika. Assalamualaikum Mbak Noi dan Mbak Vika. Ketemu lagi kita Putra. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Di sini. Alhamdulillah lebih bagus ya. Ini kan Lebih ini baru. Kita belum sempat memperkenalkan pada pemirsa ya kalau kita punya studio baru. Alhamdulillah ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita itu membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah ya. Ya namanya juga Sirah Nabawiyah. Nah, kita sudah sampai pada masa di mana beberapa waktu lalu kita membahas tentang dakwah Rasulullah yang sudah mulai terbuka ya, setelah 3 tahun berdakwah, kemudian berdakwah secara terbuka, tidak terbatas lagi, kemudian karena terbuka ya, orang-orang kafir Quraisy tentunya menjadi lebih murka ya dengan keadaan seperti ini, dan kemudian mereka melakukan penekanan-penekanan yang lebih dahsyat lagi, dan juga usaha-usaha pembunuhan Rasulullah SAW yang lebih giat lagi, sampai akhirnya mereka juga menemukan trik atau cara ya, yaitu dengan melakukan pemboikotan dengan harapan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah atau keluarga besar Rasulullah yang walaupun mereka belum Islam tapi mereka sudah bertekad untuk melindungi Rasulullah itu juga mendapatkan penyiksaan mungkin dalam bentuk tidak dalam bentuk fisikal yang menyakiti, tapi juga dalam bentuk fisikal yang seperti misalnya kekurangan makan ya, tidak bisa minum dengan baik dan lain sebagainya, dengan harapan bahwa orang-orang yang melindungi Rasulullah ketika di boikot tersebut itu akan melepaskan perlindungannya terhadap Rasulullah. Itu sudah kita bahas di Basyiroh 2 pekan yang lalu, alhamdulillah. Nah, tapi dengan kesabaran yang sangat besar dari kaum muslimin yang diboikot, dan juga dengan kecintaan juga terhadap saudara mereka Nabi Muhammad SAW ya. Akhirnya setelah 3 tahun Rasulullah maksud saya setelah 3 tahun Allah menolong mereka ya. Menolong mereka, akhirnya pemboikotan kemudian dihilangkan. Namun apakah setelah pemboikotan ini penderitaan kaum muslim mereda? Bahwa penyerangan-penyerangan terhadap kaum muslim dan Nabi Muhammad oleh kafir Quraisy mereda juga? Ternyata tidak, malah makin menjadi-jadi. Nah, pada tahun-tahun kesedihan ini, ketika kita baca kemarin ya di Ibroh, Rasulullah kehilangan 2 kerabat dekat beliau, ya, tokoh yang paling memberi kekuatan ya dalam dakwah beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Bunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kemudian peristiwa-peristiwa yang keras ya dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang demikian menyiksa ya, membuat beliau merasakan kesedihan. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya ini ya, ketika mereka belajar di Indonesia Syriah Institute. Mungkin Mbak Noi sama Mbak Vika bisa share sama teman-teman gitu ya, gimana peran Abu Thalib dan Bunda Khadijah terhadap Rasulullah SAW, dan bagaimana kondisinya ketika beliau itu wafat. Ya, bismillah. Seperti kita juga ketahui bersama, kalau
sepeninggal Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, itu pengasuhan diambil alih langsung oleh paman beliau kan, Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini sangat bertanggung jawab dengan wasiat yang diamanahkan oleh ayahnya ya, Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib ini begitu mengurus, begitu mengasuhnya dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang Rasulullah. Saat itu Rasulullah kan berusia 8 tahun. Nah, bahkan Rasulullah sangat diistimewakan oleh Abu Thalib dibanding anak-anaknya sendiri gitu loh. Kemudian Abu Thalib juga membersamai Rasulullah dari Rasulullah kecil, kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa dan akhirnya menikah sampai melakukan dakwah yang notabene sangat berseberangan dengan apa yang diyakini oleh pamannya itu gitu, Abu Thalib. Peran Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah itu begitu sangat luar biasa. Membackup seluruh dakwah, kemudian beliau membela, memberikan perlindungan yang full gitu ya. Dengan tulusnya beliau membela, dengan tulusnya beliau melindungi, bahkan rela menderita loh gitu untuk karena rasa sayangnya itu beliau rela menderita dan bukan karena faktor agama gitu. Ya kan kalau sekarang kan kita jarang ya terjadi kalau udah beda keyakinan gitu kan, ngapain kita mati-matian membela seseorang gitu loh, udah beda gitu loh. Tapi enggak, Abu Thalib tetap berkorban, menjadi garda terdepan Rasulullah dalam berdakwah. Contohnya waktu itu ketika masa pemboikotan gitu ya, Abu Thalib melindungi Rasulullah dengan sebegitunya. Ketika menjelang malam Rasulullah tidur di satu tenda, kemudian selang beberapa jam kemudian diminta pindah gitu ke tenda yang lain, karena dengan alasan supaya orang Quraisy itu kan bisa dengan tiba-tiba gitu menyerang kan. Nah, dan digantikan posisinya itu dengan anaknya sendiri gitu loh. Ini kan memperlihatkan begitu begitu full ya, full beliau itu ya, sampai bisa loh mengorbankan anaknya sendiri demi keselamatan Rasulullah gitu. Mungkin itu 24 jam sehari ya beliau itu memikirkan keselamatan, menjaga Rasulullah itu ya. Iya, dan itu kan berlangsung selama 3 tahun dan setiap malam gitu begitu gitu, Masya Allah gitu. Jadi perlindungannya tuh benar-benar dirasakan nyata gitu ya Rasulullah. Mungkin contoh yang lain karena itu karena beliau belum berislam ya ketika itu kan, mungkin juga karena pada zaman dulu kan orang-orang Quraisy itu kan memiliki kebiasaan yang sifat yang biasa kita sebut sebagai asobiyah. Ya, asobiyah itu kesukuan ya, artinya karena Rasulullah itu keluarga beliau ya kan, karena berasal dari satu suku. Oleh sebab itulah penjagaan itu beliau lakukan. Tapi selain itu juga memang Rasulullah itu kan spesial dari kecil itu kan, ya kan, dan semua orang mencintai beliau dari kecil itu. Betapa beliau ketika lahir itu kan, bahkan Abu Lahab aja demikian bahagianya kan gitu loh. Jadi memang beliau spesial juga, kemudian juga beliau itu keistimewaan juga asobiyah gitu ya. Juga, nah itulah yang menyebabkan kecintaan yang demikian besar terhadap Rasulullah ya, yang dilakukan oleh Abu Thalib. Jadi ya sebenarnya selain dari rasa cinta dan sayang yang tulus dan luar biasa itu, Abu Thalib itu sebenarnya nggak juga memantau ya bagaimana sih keadaan Rasulullah ini gitu ya. Ketika datanglah pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk membujuk ya dengan berbagai tawaran, sampai pernah ya udah ditukar gitu Rasul gitu ya sama pemuda yang terbaik. Membujuk siapa ke siapa membujuk tuh? Abu Thalib. Membujuk membujuk Abu Thalib gitu untuk menyerahkan Rasulullah gitu. Dan ditukar dengan pemuda yang terbaik gitu kan. Nah, ya maksudnya
Kan dia upaya nggak mau kan? nggak mau upaya-upaya untuk itu tuh banyak gitu, nggak cuma ke Rasul aja tapi ke Abu Thalib juga. Tapi ya Abu Thalib tetap kekeh ya, sampai dia tuh ngelihat bahwa wah ini udah Makin mengancam bahaya ya. nih. Berarti kan dia juga nggak cuma nolong ya sayang gimana, tapi dia juga memantau ya, mengamati gitu, bener-bener tulus gitu ya. Akhirnya Menjaga dia keselamatan memanggil beliau kan ya. dari kabilah Bani Hashim yang masih kerabat untuk melindungi yang ya itu ya dari keasobihan itu kan pasti harus ya melindungi walaupun berbeda keyakinan. Jadi dia juga mengajak orang lain untuk ikut melindungi dan mencintai Rasul gitu. Sampai anak-anaknya juga dengan ikhlas ya bertukar tempat dengan asumsi Iya. ketika nanti ada yang berniat membunuh Rasulullah di tempat tenda itu, oh ternyata isinya bukan Rasulullah Iya, gitu. iya. Jadi Abu Thalib itu sebagai paman ya, menyayangi beliau itu bukan hanya ketika kecil. Iya. Bagaimana beliau memberi makan beliau, Iya. membeli pakaian Iya. beliau ya kan kalau waktu kecil, Ngajak memberi kemana-mana. pendidikan, Dan menspesialkan mengajak, melebihi dari iya, anaknya betul. sendiri gitu. Dan juga memperlakukan demikian lebih spesial. Kemudian juga diberi pelajaran berdagang, itu Iya. juga kan dari beliau. Nah selain itu begitu Rasulullah mendapatkan tugas dakwah dan Abu Thalib memahami bahaya di Beratnya balik yang itu di- dan beliau tugas yang tetap dibawa menjaga, tetap gitu. menjaga. Masya Allah. Walaupun taruhannya nyawa sendiri dan anaknya sendiri gitu. Tetap Bisa kebayang ya kebayangnya betapa Rasulullah cintanya beliau udah mungkin seperti udah itu. melebihi ke ayahnya gitu. Apalagi Rasulullah kan yatim piatu ya. Itulah salah satu sebab beliau demikian sedih ya atas Jadi ketika kematian. mendapati maksudnya Abu Thalib meninggal dunia gitu, ya sedih, pastilah Rasulullah sedih ya. Namanya paman yang sudah berkorban sebegitu besarnya gitu ya, melindungi dakwah yang penuh penolakan gitu, kemudian meninggal dan menerima kenyataan kalau Abu Thalib meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Abdul Muthalib, musyrik, itu yang makin menambah kesedihan Rasulullah. Rasulullah makin dalam sedihnya karena mendoakan saja Rasulullah nggak bisa gitulah, dilarang oleh Allah mendoakan saudaranya sekalipun dia sekalipun itu orang yang dia kasihi gitu karena dia musyrik. Jadi Rasulullah bertambahlah sedihnya Iya. mengetahui hal itu gitu. Ya jadi kalau dibaca di buku itu ya, jadi saking mungkin ya cinta Abu Thalib dan kepada Rasulullah, begitu juga sebaliknya Rasulullah yang juga mencintai pamannya. Pasti ya kalau kita mencintai tulus kepada seorang itu kita ingin dia selamat nggak cuma di dunia ya, tapi juga di akhirat gitu. Nah begitupun Rasulullah gitu. Makanya ketika detik-detik paman beliau itu Abu Thalib di ujung ajalnya, beliau datang ke tempat Abu Thalib dan masih tetap berusaha gitu. Dan ada Abu Iya. Jahal juga di situ kan Nah ya. itu masalahnya di situ. Ya Allah pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah gitu, kalimat la ilaha illallah supaya aku bisa mendapat hujah di depan Allah gitu ya. Tapi ya karena di situ sudah ada Abu Jahal tidak tinggal diam gitu. Dia juga membujuk gitu. Apakah kau sudah membenci agama Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib gitu, kata Abu Jahal. Dan ternyata Abu Thalib tetap memilih untuk tetap di agama nenek moyangnya. Iya. Ya kebayang ya Rasulullah menyaksikan sendiri Hancur ya, pasti hancur lah perasaannya ya. itu di depan matanya gitu, orang yang dia kasihi yang sudah berjasa sangat luar biasa dari buat kehidupan pribadi beliau dan dakwah beliau, dan beliau tidak bisa menyelamatkan gitu. Iya. Mungkin itu yang membuat Rasulullah sangat berduka ya. Kita aja mendengar bagaimana Abu Thalib memberikan seluruh, boleh dibilang seluruh jiwa raganya ya, Iya. buat kehidupan Rasulullah dan keselamatan beliau. Kita juga mencintai sebetulnya ya. Iya. Dan Tapi menyesali ya Putra. ketika kita menyadari bahwa Allah tidak mentakdirkan beliau untuk Iya. mempercayai keberadaan Allah Iya. sebagai Rabb satu-satunya itu ya. Ya kita juga harus menerima itu. Kita Dan tidak pasti bisa ada juga hikmahnya. terlalu mencintai karena pasti ada sesuatu ya yang membuat Allah menakdirkan demikian. Iya.
Mohon maaf. Kemudian bagaimana kisahnya dengan Bunda Khadijah? Bagaimana kejadiannya atau suasananya ketika itu, ketika beliau wafat? Jadi ya bisa kita pahami ya kenapa para ulama menyebutnya itu tahun kesedihan. Padahal Rasulullah sendiri juga enggak, itu bukan dari Rasulullah sendiri gitu mengatakan bahwa itu tahun kesedihan buat beliau, enggak. Ini para ulama aja gitu yang menyebutkan, karena 3 bulan setelah paman beliau meninggal, istri beliau yang beliau sangat kasihi, beliau cintai, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui ya, peran Bunda Siti Khadijah itu sangat luar biasa juga. Ibaratnya kalau paman beliau Abu Thalib itu eksternal, menjadi benteng dari serangan-serangan luar kafir, kaum kafir Quraisy. Nah, Bunda Khadijah itu internal, dari dalam gitu. Bagaimana kisah saat Rasulullah itu mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Kan seperti pernah kita ketahui, Rasulullah itu pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan. Langsung Bunda Khadijah itu seperti menyambut anak kecil gitu ya, menyelimuti beliau, menenangkan beliau gitu. Lalu kan merasa takut ya, apakah aku kena sihir atau apa, tapi Siti Khadijah langsung meyakini, tidak menghibur gitu. Kau adalah orang yang baik gitu, tidak mungkin terkena sihir dan yang seperti yang kau takutkan. Dibawa ke Waraqah ya. Ibaratnya kalau kita punya anak, ada masa kita bawa ke psikolog gitu ya, untuk meyakinkan gitu bahwa ini tuh benar gitu. Lalu bagaimana peran beliau saat pemboikotan juga, kan seperti kita ketahui Bunda Khadijah itu kan pedagang ya, pedagang besar, saudagar kaya raya, dan di saat pemboikotan itulah harta beliau itu habis gitu. Lalu ada juga peristiwa yang sangat mengharukan gitu ya. Waktu itu ketika itu Rasulullah sedang tertidur. Lalu Bunda Khadijah tuh biasanya kalau suami itu tuh istri bangun ngelihat wajah suaminya tertidur gitu ya. Lalu dibelailah Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun dan melihat Bunda Siti Khadijah itu menangis gitu. Dan Masya Allahnya gitu, kalimat yang keluar dari Rasulullah itu bertanya, "Wahai istriku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal bersuamikan seorang Muhammad?" Masya Allah ya, Rasulullah tuh low profile banget, gak ngerasa jumawa apa gimana gitu. Apakah kau menyesal bersuamikan seorang Muhammad? Kau yang tadinya mempunyai harta yang banyak, kemuliaan, kebangsawanan, semuanya habis kan, karena ikut berjuang bersama Rasul gitu kan, istilahnya begitu. Lalu Bunda Khadijah berkata lagi yang Masya Allah ya, Allah memberikan kemuliaan kepadaku, lalu aku berikan semuanya untuk Allah. Allah memberikan gelar kebangsawanan kepadaku, aku serahkan juga kepada Allah. Lalu Allah juga memberiku harta, aku serahkan juga kepada Allah gitu. Dan nanti bila saat aku sudah meninggal dan engkau memerlukan jembatan untuk menyeberang sungai untuk berdakwah, dan engkau memerlukan bahan jembatan itu dan tidak ada bahannya, galilah kuburku. Pakailah tulang belulangku untuk dijadikan sebagai bahan jembatan itu. Teruslah berdakwah, beritahukan tentang kemahabesaran Allah, tentang Islam, seperti itu. Lanjutkanlah dakwah seperti itu. Jadi istilahnya kayak berwasiat ya. Apapun beliau, pokoknya perannya lengkap, proper banget ya, sebagai istri, kekasih, mungkin sebagai ibu yang memang dari kecil sudah tidak figur ya, ibu yang tidak bisa dimiliki oleh Rasul, sebagai pendamping dakwah yang sangat luar biasa ya, penyokong dakwah gitu, harta benda jiwa sampai tulang belulang gitu, rela dikorbankan. Jadi luar biasa, bagaimana, kebayang ya sedihnya Rasulullah gitu. Iya. Jadi pantas aja kalau Ibunda Khadijah tuh punya tempat tersendiri ya di hati Ruang Rasulullah yang ya. khusus di hati Rasul. Dia punya tempat yang spesial. Ditarik dikit. Ya. Dinaikin dikit. Ibunda Khadijah punya tempat yang spesial
yang tidak dimiliki oleh istri-istrinya yang lain gitu. Dan tidak bisa tergantikan juga ya. Nggak bisa tergantikan. Jadi Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu bukan hanya seorang istri kekasih ya. Kalau kita kan mungkin kayak ya udah sayang, dia istri saya, dia suami saya, kita sayang. Tapi Bunda Khadijah, dari apa yang saya bisa tangkap dari yang diceritakan kembali oleh Mbak Noi tadi, bahwa beliau itu kan khususnya cerita tentang jika saya sudah wafat dan engkau membutuhkan harus menyeberangi lautan dan membutuhkan bahan untuk menjadi jembatan, ambillah tulang-tulang saya, sebarkan dakwah. Itu kan artinya beliau itu memahami betul tugas seorang rasul. Jadi mereka memiliki visi dan misi yang sama gitu. Dan itu jadi berat ya. Ini suami istri yang memiliki visi dan misi yang sama. Bukan hanya sekedar mencintai Rasulullah sebagai orang yang spesial, tidak. Tapi beliau memiliki visi dan misi yang sama dengan Rasulullah SAW. Demikian mendorong terus suaminya untuk menyebarkan dalam dakwah Islam sebagaimana Allah menugaskan Rasulullah. Dan sebenarnya wanita pertama yang masuk Islam itu kan Bunda Khadijah kan? Jadi kebayang gak sih, kita belum punya siapa-siapa, tapi ada satu orang yang demikian memahami kita dengan visi dan misi yang sama, dan dia mau berjuang bersama-sama kita dari awal. Kemudian beliau wafat. Support sistemnya luar biasa ya yang dimiliki Rasul, dan itu dua-duanya belum selesai kesedihan atas kepergian Abu Thalib, kemudian disusul dengan kepergian istri tercinta. Tapi ya gitu kan, Rasulullah kan memang paling pandai ya mengelola perasaan. Dan itu terjadi setelah siksaan kan, 3 tahun ketika diboikot. Itu kan penyiksaannya masih ada traumanya kayaknya pelan tapi ganas gitu. Ibarat kita nggak bisa makan normal selama 3 tahun, tentunya mereka jadi kurus, banyak yang menjadi kurus dan lain sebagainya. Itu kan udah siksaan tersendiri gitu. Kemudian begitu itu lepas, udah terjadi kelegaan, Allah menakdirkan lain ya. Kemudian ketika udah nih ya, Rasulullah udah kehilangan 2 orang yang demikian menyokong beliau gitu kan. Ada juga yang itu loh, yang cerita soal Ibunda Aisyah. Oh, yang cemburu. Yang beliau juga cemburu ya. Beliau cemburu banget kepada ini tentang kelebihan. Bagaimana spesialnya Bunda Khadijah di hati Rasulullah sampai bikin Bunda Aisyah cemburu gitu. Kan lucu gitu ya, maksudnya sebegitu Rasulullah mencintai Ibunda Khadijah, dan ketika setelah wafat tiba-tiba ada yang mendatangi rumah Rasulullah, mengetuk pintu dan suaranya mirip dengan istrinya gitu ya, Bunda Khadijah. Kemudian gaya bicaranya kok sama gitu loh. Jadi Rasulullah dari duduk gitu ya langsung terperanjat, wah kok seperti apa ya, gitu kan, pasti kan langsung rindu membuncah gitu ya. Kebayangkan kita ya, orang yang spesial terus tiba-tiba kok kayak kedengeran lagi gitu, tapi nggak mungkin kan hidup lagi gitu kan. Ternyata adiknya adiknya gitu. Si Bunda Khadijah. Kemudian disuruh masuk, dimuliakan lah gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Khadijah, beliau sangat juga all out gitu ya. Teman-temannya tetap mendatangi gitu ya, mendatangi Rasulullah. Selalu lebih dimuliakan sampai menyembelih kambing. Kemudian datang ya. Setengah dagingnya diberikan gitu kepada untuk disajikan kepada kerabat-kerabatnya Bunda Khadijah. Jadi mungkin tidak banyak ya teman-teman pencinta sirah, apalagi yang baru join dengan Indonesia Sirah Institute, ketika memahami Bunda Khadijah, mungkin mereka hanya tahu bahwa Bunda Khadijah istri Rasulullah yang pertama. Yang kayak raya, lebih tua dari beliau gitu ya, yang lebih kaya gini.
tapi mungkin tidak belum mengetahui bahwa sebetulnya esensi beliau, keberadaan beliau itu sangat-sangat penting gitu ya. Iya. Dan Rasul. kita kalau membicarakan Bunda Khadijah itu nggak akan ada habisnya, bahwa kita akan Malu yang ada Mbak ya. terus dan terus menangis karena salah satunya mungkin karena malu. Nah, alhamdulillah nih Mbak Vika dan Mbak Noi, Indonesia Syria Institute memiliki program baru ya pemirsa yang bernama Sohabiyah. Kita akan membicarakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang wanita, dan sudah kita tayangkan episode pertama setiap hari Jumat 2 pekan sekali. Saat ini kita masih membicarakan tentang Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Silahkan menyimak dan yuk kita mengetahui keistimewaan beliau. Bukan hanya beliau istri Nabi yang pertama, tidak. Banyak dan lebih banyak lagi keistimewaan beliau dari itu. Oleh sebab itu simak tayangan baru Indonesia Syria Institute yang berjudul Sohabiyah yang akan yang tayang setiap hari Jumat. Nah, kita lanjutin ya. Aduh, itu tadi untuk agak menenangkan diri sebenarnya. Saya kalau udah ngomong bicara Bunda Khadijah tuh ya itu. Nah, terus gimana tuh kaum Quraisy tuh setelah nggak ada dua tokoh yang selalu menjaga Rasulullah ya, khususnya Abu Thalib. Iya. Senang dong mereka, hura-hura Berasa gitu. berada di atas angin ya. Iya. Kayaknya jalannya jadi terbuka lagi gitu. Iya kan, kita juga tahu bahwa target utama kafir Quraisy itu yang di dalamnya ada Abu Jahal dan kroni-kroninya, targetnya kan menghentikan dakwah gitu, bahkan ekstrimnya sampai mau membunuh Rasulullah gitu. Semasa hidup Abu Thalib kan langkah Quraisy untuk menunjukkan perlawanan itu agak tertahan gitu ya, nggak panjang gitu, karena memang penjagaan Abu Thalib itu sedemikian rupa gitu membentengi dakwah Rasulullah. Nah, benar aja ketika benteng itu pergi, Abu Thalib itu meninggal dunia, apa-apa yang tidak terlaksana ketika semasa hidupnya ya benar-benar langsung dilaksanakan oleh kaum Quraisy itu gitu loh. Mereka lebih leluasa untuk melakukan tekanan-tekanan dakwah, mereka lebih berani untuk melakukan intimidasi gitu. Persekusi. Mereka secara terang-terangan juga menyiksa Rasulullah. Bahkan nggak cuma Rasulullah aja, sahabat-sahabat pun mengalami siksaan dan perlakuan semena-mena gitu loh. Dan ini kan masa-masa yang sangat sulit gitu ya, berat gitu buat Rasulullah. Jadi bisa dibayangkan ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu juga kan bukan orang-orang yang pangkatnya atau peringkatnya di kalangan Quraisy itu rendah. Mereka juga orang-orang yang terhormat kan tadinya ya. Bagaimana Abu Bakar juga mendapat penyiksaan, sampai dipukulin, sampai berdarah, sampai pingsan itu kan? Abu Bakar juga ya. Iya, yang ada beberapa Quraisy itu. Ya. Kak Noy. Yang ada. Jadi mereka sudah menjadi-jadi gitu. Sampai ada seorang begundal Quraisy itu yang ketika Rasulullah jalan dan melemparkan debu gitu kan ke Rasulullah. Sampai debunya tuh kebawa pulang, Rasulullah membersihkan debu itu dan Fatimah melihat itu menangis gitu. Tapi Rasulullah berusaha tenang gitu, nggak usah sedih, ada Allah yang melindungi gitu kan. Jadi sampai Rasul bilang, tidak pernah Quraisy itu memperlakukan aku dengan hal yang aku benci sampai paman beliau Abu Thalib meninggal. Jadi kalau udah sampai Rasul bilang begitu kan seperti berarti apa ya, berat sekali sekali lah. Tapi mungkin ya sedihnya tuh bukan karena itu ya, di atas itu semua. Yang bikin Rasulullah itu sedih itu sebenarnya yang utama adalah bagaimana ini dakwah selanjutnya. Apakah jadi tertutup gitu kan? Yang tadinya kayaknya udah ada peluang terbuka, tiba-tiba kayaknya semua jalan tertutup. Ya kan? Karena udah semakin masif gitu serangan. Keberanian mereka untuk menyerang dan keberanian mereka untuk menghadang dakwah itu kan membuat Rasulullah bertanya-tanya juga, atau kesedihan itu apakah dakwah harus terhenti dengan
Astagfirullahaladzim. Itu sih sebenarnya yang bikin Rasulullah Oh, jadi sedih ya. tahun kesedihan ini memang betul bahwa beliau itu ditinggalkan oleh Iya. orang-orang yang dicintai oleh Iya. beliau, dan bahwa serangan-serangan terhadap dakwah beliau dan diri beliau sendiri dan juga sahabat-sahabat Iya. beliau itu makin menguat. Tapi yang paling membuat beliau itu sedih adalah Efek dari dua peristiwa ini pada pertanyaan, dakwah. apakah dakwah Iya. masih bisa beliau lanjutkan gitu ya. Dan Jadi itu alasan beliau besar ya atas besar. kesedihan. Iya, Kesedihan sekali untuk lagi. hal yang besar. Sekali lagi, gitu. jadi bukan untuk masalah-masalah Iya. pribadi ya, tapi lebih ke masalah yang lebih besar dari itu, yaitu dakwah. Sebagaimana juga Bunda Khadijah radhiyallahu anha tadi, bisa kelihatan ya Iya. bagaimana mereka berdua ini memiliki visi dan misi yang sama. Pokoknya dakwah gitu ya, menyebarkan Islam, ya menyampaikan kebenaran. Risalah itu sampai ke umat kita Insya ini sampai sekarang ini. Nah, terus gimana Rasulullah sendiri, apa yang beliau lakukan? Rasulullah itu kan tidak diragukan lagi kecerdasannya gitu ya. Cerdas secara pemikiran gitu, berstrategi gitu, melakukan pemetaan, cerdas emosional juga gitu. Jadinya kesedihan itu pun nggak berlarut-larut gitu. Jadi Rasulullah ketika sedih pun juga memikirkan langkah-langkah selanjutnya apa nih gitu. Dakwah harus berjalan bagaimana nih gitu. Ya, artinya tidak kemudian terpuruk gitu ya, terus down banget gitu, enggak ya? Enggak lah, jauh itu dari Rasulullah aja. Tetap maju Jadi terus, pantang beliau mundur. tetap tegar, beliau fokus karena risalah ini kan besar gitu ya, Betul. dan tujuannya pun besar gitu. Pastinya rintangan yang menghalangi jalan dakwah itu kan juga pasti besar Iya. gitu. Tapi insya Allah kalau misal dua tokoh yang meninggalkan Rasulullah ini, yang menjadi pintu penguat Rasulullah luar dan dalam Ketika gitu ya. itu, Ketika dua pintu itu tertutup, Allah menyediakan kok pintu-pintu yang lain, yang bisa juga dari para sahabat yang juga setia loh sama Rasulullah ya kan, membela, pasti mau juga melindungi, pasti mau juga berkorban untuk Rasulullah. Jadi mungkin hal itu yang bisa jadi penguat juga untuk Rasulullah. Dan alasan Rasulullah juga kenapa Rasulullah pergi ke Taif gitu. Nah, itu nanti dibahas di episode berikutnya. oh iya, jadi artinya walaupun beliau sedih gitu, walaupun beliau sedih memikirkan masa depan dakwah gitu, tapi itu tidak membuat beliau berhenti gitu dan terpuruk ya. Tapi beliau juga tetap dalam kesedihan tersebut beliau berpikir bagaimana untuk melanjutkan dakwah ini ya. Insyaallah. Jadi ya itulah, beliau memang sudah selesai dengan dirinya sendiri ya. Walaupun beliau sedih, tetap oke, saya sedih, tapi saya tetap harus memikirkan Dan umat sebenarnya gitu tetap ya. ada harapan ya, kan masih ada paman beliau satu lagi, Abbas Oh Abdul iya kan, Muthalib. kan kalau nggak salah Abbas Ada Abbas paman beliau Abis bin Abdul Paman Muthalib kan satu menggantikan Abu Thalib kan, Iya, tapi sebagai pemimpin Quraisy ketika beliau wafat ya. Tapi ya karena Tapi itu nggak mempengaruhi. iya, karena Gimana? ketokohan dan kewibawaan kekarismatikan beliau itu tidak seperti Abu Thalib gitu. Oh iya. Jadi Walaupun orang sebenarnya itu tetap ada backup ya, maksudnya makanya mungkin kafir Quraisy juga nggak berani langsung membunuh Rasulullah, tapi tetap aja serangan terjadi. Insyaallah. Aduh, ini emang episode yang paling menyedihkan ya. Kita waktu belajar juga kan banyak nangis ya. Nah, mungkin Mbak Noi sama Mbak Vika bisa share lah sama teman-teman ya, kira-kira hikmah-hikmah apa yang waktu itu kita sempat gali di dalam kelas atas peristiwa ini. Kalau aku ya mengambil hikmah gitu ya dari apa yang kita obrolin ini, sebenarnya kan banyak tuh ayat-ayat di dalam Al-Quran mengenai hidayah gitu ya. Salah satunya di surat Al-Qasas ayat 56 yang menyebutkan sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau kasihi. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah atau petunjuk. Dan kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 272 yang menyebutkan bukanlah kewajibanmu untuk menjadikan mereka mendapatkan hidayah.
karena Allah lah nanti yang akan memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang dikehendaki tadi. Nah, di sini jelas gitu ya bahwa memang hidayah itu mutlak milik Allah gitu. Dan tugas kita ya manusia cukup menyampaikan Berusaha. aja gitu kan. Target dakwahnya adalah penyampaian gitu, bukan penerimaan. Nah, kita sudah mencoba, kita mengajak gitu kepada kebaikan kan, menunjukkan jalan ketaatan gitu. Selebihnya orang mau terima atau enggak itu kan tidak dalam kontrol kita lagi gitu kan. Nah, seperti dikaitkan kalau dengan kejadian Abu Thalib yang beliau meninggal dalam keadaan masih musyrik gitu kan. Ya Rasulullah nggak kurang-kurang gitu memberi peringatan kan. Di terakhir itu Rasul udah berusaha ayo gitu. ucapkanlah la ilaha illallah biar aku bisa memberikan pembelaanku di depan Allah gitu kan. Tapi kenyataannya Abu Thalib tetap dalam kemusyrikan itu kan berarti memang Allah tidak menghendaki gitu ya. Tidak menghendaki Abu Thalib, tidak melembutkan hati Abu Thalib untuk masuk ke agama yang Rasulullah bawa ini gitu. Sedih gitu, pasti sedih. Tapi mungkin ya kita bisa jadi pelajaran untuk di masa kita sekarang ini kan. Pada akhirnya ini merupakan suatu pelajaran ya. Dan hidayah Ya itu semoga kita nanti digolongkan menjadi orang-orang yang layak mau menerima hidayah gitu kan, dan sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat istiqomah ya, benar-benar istiqomahkan di dalamnya. Ya Allah. Ada yang bisa di-share? Kalau aku itu ya kayaknya ini couple goals banget ya, Rasul sama Couple Bunda goals. Khadijah Oh, itu. Yang sama-sama visi dan misinya sama untuk hal-hal yang besar, bukan hal yang receh gitu kan. Bagaimana mereka tuh saling bahu-membahu berjuang dalam dakwah gitu, dan bagaimana berkhidmatnya Bunda Khadijah kepada suami gitu kan. Itu bisa jadi inspirasi kita ya sebagai ibu-ibu gitu kan, sebagai seorang istri gitu, bagaimana kita berkhidmat kepada suami kita gitu. Ya. Kalau aku boleh tambahkan ya, ya kita tahulah semua ya bagaimana kiprah Ibunda Khadijah, kontribusinya gitu dalam dakwah, mensupport Rasulullah gitu ya, menyerahkan seluruh apa yang dia punya gitu, yang terbaik yang dia punya habis gitu untuk Rasulullah ya. Nah, sampai Rasulullah juga punya hati tersendiri gitu untuk Khadijah. Ya kita gitu ya sebagai istri kita lah yang paling tahu bagaimana cara mengambil hati suami-suami gitu ya. Nah itu kan PR juga tuh buat kita, karena kan kehidupan rumah tangga kan ibadah terlama ya. Jadi kadang-kadang nih ya, kalau kita ada teman-teman yang suka curhat tentang suaminya gitu kan, terus kita kasih nasihat lah gitu, terus nanti dia suka bilang, tapi kan suamiku itu bukan Rasulullah gitu kan. Tapi kan suamiku itu bukan Rasulullah. Dan kita bukan Khadijah. Jangan lupa, you are not Khadijah also gitu kan, kamu juga bukan Khadijah. Pokoknya ya yang ini aja, yang sejajar aja gitu, lakukan apa yang kalian berdua bisa gitu pada level kalian gitu kan. Tapi tentunya yang sesuai dengan ajaran yang sudah berikan pada kita ya. Sama itu ya, totalitas dalam berdakwah itu ya, pengorbanan totalitasnya, yaitu kayak menampar muka sendiri, apa yang sudah saya perbuat gitu, dengan melihat seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana Rasulullah itu memanage perasaannya ya. Ya oke lah sedih, tapi tolong gitu, sedih untuk hal yang besar aja ya gitu, maksudnya. Sedihnya gitu. Mungkin sebentar gitu ya, yang betul-betul sedih gitu sebentar, tapi selanjutnya ayo kita ruang dan terus waktu, lagi tapi gitu, nggak lama dan nggak banyak gitu. Kita fokus lagi apa yang harus kita lakukan untuk hal yang besar. Inilah pelajarannya, inilah pelajaran dari kasus ini ya. Jadi pemirsa, memang apa sih yang membuat kami bertiga itu ingin sekali untuk belajar sirah, atau senang sekali belajar sirah ya. Ya karena setiap peristiwa itu kita bisa melihat ya hikmah-hikmah di dalamnya, dan itu menjadi pelajaran buat kita gitu. Bagaimana kita harus menjalankan kehidupan ini gitu. Ketika kita harus menjalani hidup ini dengan berdakwah itu tidak harus yang di depan
Audience. audiens atau di depan murid ya. Bisa juga kepada sahabat, kepada kelompok kecil ya, Keluarga. dengan menyampaikan apa yang sudah kita ketahui, yang kita dapatkan dari ngaji dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi itu menjadi terus itu menjadi apa yang ada di pikiran kita selalu, bahwa kita harus menyampaikan walaupun satu ayat dalam sehari gitu. Nasihat sama anak, memberitahu suami, sama pembantu, ya itu harus menjadi fokus kita gitu loh, bahwa itulah hidup gitu, bahwa kemudian dia nurut atau tidak gitu, atau apakah dia akan menjadi misalnya dia non muslim menjadi Islam atau tidak, itu menjadi hak Allah. sepenuhnya Allah ya. Kita yang penting Allah tuh melihat bahwa kita sudah Berusaha, melakukan ya. tugas dakwah itu, kita lakukan juga loh ya Allah, walaupun sedikit gitu. Semampu Ya Putra, kita ya. aku sebenarnya gini loh, lupa. Aku sebenarnya mau nyampein ya, bahwa apa yang kita omongin itu bukan ngarang ya, maksudnya bukan dari hasil asumsi sendiri. Kita ikut kelas Siroh gitu SCI yang gurunya Isi. ikut kelas Siroh isi itu sama Ustadz Asep Sobari. Jadi insya Allah kita tuh nggak ngarang gitu, kita ngambil dari situ. Artinya gitu. hikmah-hikmah yang kita gali pun bersama-sama dengan beliau kan, dengan Ustadz kami itu ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Saya sampai pokoknya kalau ngomongin ini pasti mewek. Jazakillah khair Mbak Noi sama Mbak Vika atas kehadirannya dan atas kita dapat kisah-kisah yang disampaikan kepada saya dan juga kepada pemirsa. Ya, demikianlah pemirsa pencinta Siroh Indonesia. Obrolan kita kali ini tentang masa-masa kesedihan Rasulullah SAW. Semoga menjadi penambah ilmu dan penambah kecintaan pemirsa sekalian kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, yuk terus belajar siroh agar kita makin mencintai Rasulullah. Selalu tune in di Indonesia Siroh Institute Channel setiap hari Rabu dan Jumat. Dan ada lagi nggak? Udah ada baru lagi belum? Rabu dan Jumat ya? Belum ada tambahan lagi baru? Belum? Baru itu, oke. Rabu dan Jumat selalu buka ya channel kita. Insya Allah ada tayangan-tayangan terbaru. Semoga bermanfaat obrolan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.